لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah calon haji yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui online atau video ini dalam rangka mengikuti manasik haji yang tergabung dalam KBIH Siti Khadijah Palembang. Dan biasanya KBIH Siti Khadijah Palembang ini setiap tahun melaksanakan pelatihan manasik haji sebanyak 20 kali atau 20 kali pertemuan. Nah, berhubung sekarang kita tidak dapat melaksanakannya karena kita semua sudah mengetahui adanya wabah yang sangat berbahaya yang kita kenal dengan virus corona atau COVID-19, maka KBIH Siti Khadijah Palembang melaksanakan pelatihan manasik haji ini melalui online atau video ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan materi yang ada kaitannya keberangkatan kita melaksanakan ibadah haji gelombang pertama. Untuk kita maklumi bersama bahwa tujuan kita melaksanakan haji ini adalah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Apabila kita mendapat predikat haji yang mabrur, insya Allah kita akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi dalam salah satu hadis, al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan haji yang mabrur tentunya kita berusaha terlebih dahulu haji kita makbul. Artinya diterima Allah atau tidak. Kalau hajinya makbul diterima Allah, insya Allah haji kita mabrur apabila kita jaga sampai dari kita melaksanakan haji dan sampai kumpul haji. Oleh karena itu, mulai sekarang yang sudah mendapat porsi atau dikenal jamaah calon haji, mulai sekarang niatlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhlas ini adalah kunci keberhasilan kita dalam beramal dan ibadah. Sebab di mana saja kita berada akan mendapat godaan dari setan. Sebab iblis sudah berjanji dengan Allah akan menggoda manusia kecuali manusia-manusia yang ikhlas. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughniyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berjanji pada Allah, ya Tuhanku. Kenapa? Karena iblis sudah merasa bahwa dia yang termasuk orang yang sesat. Saya akan menggoda manusia memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Dimanapun ada bumi, ada setan, ada iblis. Dari kita di Palembang ini sampai ke Arab Saudi, di mana ada bumi, ada iblis. Dan iblis akan menggoda manusia memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Yang kedua,
iblis berjanji akan menyesatkan seluruh umat manusia, kecuali bapak-bapak ibu-ibu yang sangat ditakutkan oleh iblis adalah illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita akan melaksanakan haji ini pasangan niat yang betul-betul ikhlas karena Allah, insyaallah. Di dalam kita melaksanakan amal ibadah di Arab Saudi, kita terhindar dari godaan setan laknatullah. Kemudian sebelum kita berangkat, apa yang kita laksanakan adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana caranya? Perbanyak zikir, perbanyak ibadah, kemudian mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita laksanakan pertama sebelum kita melaksanakan haji. Kita bertobat pada Allah, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, dan berdoa mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita mengadakan silaturahim atau yang kita kenal dengan melaksanakan syukuran, atau memang dianjurkan oleh Nabi kita berangkat itu disunatkan untuk mengadakan acara walimatus safar. Tujuannya apa? Kita mengumpulkan keluarga, saudara-saudara, tetangga dan sebagainya. Tujuannya saling memaafkan. Jadi yang pertama kita sudah bertobat kepada Allah, yang kedua kita menyelesaikan hubungan kita sesama umat manusia. Tetapi ini kalau mampu, kalau tidak mampu jangan dipaksakan bapak-bapak ibu. Sebab ini hukumnya sunat kita mengadakan walimatus safar. Di samping itu kita melaksanakan syukuran walimatus safar jangan timbul di dalam hati yang sifatnya riya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa yang kita laksanakan? Yang ketiga, kita membiasakan hidup sehat. Oleh karena itu, sebelum berangkat, mulai sekarang kita menjaga kesehatan kita. Selalu jalan pagi, kemudian olahraga secara rutin, walaupun sedikit. Sebab ibadah haji ini adalah ibadah fisik, mulai dari tawaf, kemudian sa'i itu kita melaksanakan 7 kali bolak-balik dari Safa dan Marwah. Berapa jarak antara Safa dan Marwah? Ada 400 meter. Berarti kalau kita 7 kali bolak-balik 2,8 km. Belum ditambah dengan tawaf. Oleh karena itu perlu fisik yang sehat, fisik yang prima. Lalu apa yang keempat? Yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu harus menguasai manasik haji. Nah ini yang penting ini. Makanya walaupun kita tidak melaksanakan pertemuan di dalam manasik haji, kami Siti Khadijah Palembang melaksanakan manasik secara online. Kenapa? Untuk membekali kita akan berangkat, sebab ini menentukan haji kita makbul atau tidak. Haji yang makbul itu apabila memahami rukun dan wajib haji, mengetahui kaifiatul haji, tata cara melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Lalu yang berikutnya, yang kelima, apa yang kita laksanakan? Yang kita laksanakan, yang kelima, sebelum berangkat kita menyiapkan barang-barang bawaan. Seperti pakaian. Pakaian itu jangan berkelebihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, cukup 5 setel saja, termasuk pakaian seragam. 5 setel saja itu sudah cukup. Kenapa? Karena kita di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah itu tidak kotor pakaian. Kenapa? Kita tidak berkeringat. Sebab pakaian yang kotor itu apabila kita berkeringat, ini tidak, walaupun panas terik bagaimana, kita tidak berkeringat. Oleh karena itu cukup
kita membawa pakaian imaster saja. Termasuk juga ibu-ibu, jangan sampai berkelebihan, cukuplah imaster saja, kemudian di situ tempat cuci ada dan sebagainya. Kemudian saya mengingatkan ibu-ibu, pakaiannya jangan pakaian yang transparan, artinya jangan pakaian yang tipis atau pakaian yang ketat, sebab itu mengundang perhatian daripada orang-orang yang lain. Oleh karena itu, supaya kita tidak memancing berbuat maksiat, pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu sesudah yang kelima, yang keenam, sebelum berangkat, apa yang kita laksanakan? Kita dianjurkan untuk sholat sunat safar. Sholat sunat safar 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua sesudah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian kita berdoa minta selamat dalam perjalanan, selamat juga keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini yang kita siapkan sebelum kita berangkat. Lalu berikutnya kita akan berangkat dari rumah, maksudnya menuju asrama haji atau embarkasi. Biasanya kita dari Siti Khadijah Palembang, dari rumah berkumpul di halaman Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, dan biasanya disiapkan bus. Nah, baik dari rumah maupun berangkat dari Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, kita dalam perjalanan perbanyak zikir, perbanyak doa, jangan sampai kita berbicara yang lago, bicara yang tidak bermanfaat, apalagi bicara yang kotor. Ingat, kita ini akan melaksanakan haji, di mana saja kita akan digoda oleh iblis laknatullah. Makanya saya katakan di mukadimah tadi, pasangan niat yang ikhlas karena Allah. Berbanyak zikir, berbanyak doa. Dan zikir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bisa didengar dari audio haji yang sudah mendapatkan ini. Sebab pada umumnya sudah 80% jamaah haji yang tergabung dalam KBIH Siti Khadijah sudah dapat audio haji ini. Dan doa-doa dan ayat-ayat pilihan nanti dibuka saja di dalam audio ini. Kemudian di dalam kendaraan dari tempat kita atau dari KBIH Siti Khadijah menuju embarkasi, kita baca talbiyah. Walaupun talbiyah ini tidak ada tuntunannya, talbiyah itu dilaksanakan sesudah melaksanakan pakaian ihram, niat ihram, baru kita membaca talbiyah. Namun ada baiknya dalam perjalanan dari sini atau dari Palembang sampai ke tempat tujuan kita membaca talbiyah. Untuk apa? Untuk memantapkan kita, memantapkan haji kita dalam melaksanakan haji, melaksanakan haji dan umroh di Mekah dan Madinah. Itu yang kita laksanakan dalam kendaraan. Saya ulang lagi, 1, berbanyak doa dan zikir, jangan bicara yang lagu, yang tidak bermanfaat. Yang kedua, baca talbiyah dalam rangka memantapkan hati kita dan melaksanakan haji. Apa bacaan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, bacanya hurufnya yang benar. Sebab bahasa Arab ini kalau bacanya salah, jelas artinya salah. Apa saja yang kita bacakan dalam sholat, dalam berdoa, kita
baca yang sesuai dengan tata cara bahasa Arab. Kalau kita tahu arti dan kita mau hayatinya, kalimat tarbiyah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa meneteskan air mata. Contohnya, di pertama, labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Ya Allah, saya datang ya Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, kalau kita hayati kalimat itu, kita bisa meneteskan air mata. Jadi kita pergi haji ini melaksanakan umroh bukan panggilan Raja Arab Saudi, ada panggilan Allah. Labbaik, kami datang ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kita melaksanakan haji ini betul-betul melaksanakan rukun Islam dan termasuk panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus menuruti tuntunan haji yang sudah disiapkan oleh KBIH Siti Khadijah Palembang bagi yang tergabung dalam KBIH Siti Khadijah Palembang. Jadi ada dua yang kita laksanakan dalam kendaraan. Saya ulang lagi, berbanyak zikir, kemudian baca tarbiyah sepanjang jalan. Kemudian sampai di embarkasi, sampai di asrama haji, apa yang kita laksanakan? Ingat, ini sangat menentukan. Yang kita laksanakan pertama di gedung itu, kita dikumpulkan di gedung, diterima di gedung serbaguna. Seluruh jemaah haji berkumpul di gedung serbaguna. Apa yang kita laksanakan? Pertama, jangan lupa membawa SPMA, surat perintah masuk asrama. Nah itu kan, kalau tidak menyerahkan surat ini, kita tidak bisa masuk asrama. Kemudian membawa bukti store juga. Nah, di dalam gedung itu kita menerima kartu makan dan akomodasi dari panitia haji, ya, di gedung itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga, walaupun kita sudah mengadakan pemeriksaan kesehatan, di embarkasi diperiksa lagi kesehatan yang terakhir. Ya, karena pengalaman ada yang tidak bisa berangkat waktu pemeriksaan di embarkasi, ya, tidak bisa berangkat. Dan ini juga mungkin termasuk nasibnya juga untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian penimbangan barang. Nah, kita dari Siti Khadijah Palembang ini barang sudah kita kumpulkan biasanya 1 hari sebelum berangkat sudah dikumpul di Siti Khadijah. KBIH Siti Khadijah, pengurus Siti Khadijah mengurus barang bapak-bapak ibu-ibu, mengantar ke asrama haji dan langsung ditimbang pada waktu itu. Nah, ini setelah kita datang di embarkasi. Kemudian setelah itu kita masuk asrama haji. Masuk asrama haji ini, bapak-bapak ibu-ibu, ya, kita harus menempati kamar yang telah disediakan oleh panitia. Ya. Jadi apa yang sudah disediakan oleh panitia, ya kita nurut. Ingat, kita akan melaksanakan haji. Ya. Sebab kadang-kadang ada terjadi di Mekah, di Madinah, gara-gara kamar ada yang ribut, Ya maklum, kadang-kadang ada kamar yang bagus, ada kamar yang agak kurang bagus, akhirnya ribut. Kita haji itu, umroh itu bukan mencari kamar yang bagus, tetapi untuk mencari yang makbul, umroh yang makbul, haji yang mabrur, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Lalu yang kedua, di asrama haji kita dianjurkan untuk mengikuti pembinaan manasik haji. Nah, ini walaupun kita sudah berpuluhan kali mengadakan pertemuan manasik haji, di asrama haji malamnya kita dianjurkan mengikuti pembinaan manasik haji. Dibina lagi supaya Pak, jangan lupa apa yang kita laksanakan, maka terakhir dibina adalah di asrama haji atau embarkasi. Oleh karena itu, yang kedua, kita dianjurkan mengikuti pembinaan manasik haji yang dilaksanakan oleh panitia embarkasi. Lalu yang ketiga, apa yang kita dapatkan di asrama haji?
Yang pertama kita memegang paspor. Nah, ini paspor diserahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai hilang, jangan sampai tercecer. Apabila paspornya tidak ada, nah ini bisa tidak berangkat. Oleh karena itu, harus hati-hati dan menjaga paspor yang sudah kita terima dari panitia. Kemudian di asrama haji juga kita mendapat gelang ciri di kloter mana kita mendapat ciri. Nah, kemudian dapat living cost. Living cost itu uang yang akan dikembalikan pemerintah kepada kita untuk biaya kita di Mekah dan di Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lalu yang keempat, apa yang keempat? Nah, ini sangat penting. Kita utamakan istirahat yang banyak. Jadi jangan banyak mundar-mandir lagi. Jangan ada sampai ada yang keluar dari asrama lagi. Ingat, kita jaga kesehatan, pergunakan kesempatan istirahat dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, lalu yang kelima apa? Yang kelima, kita menjaga barang yang berharga. Mana barang yang berharga, kita harus menjaganya sendiri. Lalu yang berikutnya apa? Kita menjaga ketertiban dan kebersihan di asrama haji. Jadi kita harus tertib, kita harus bersih. Kenapa? Jangan sampai kita berangkat meninggalkan barang-barang yang tidak baik atau meninggalkan kotoran. Sebab ciri orang yang beriman itu adalah orang yang bersih. An-nasofatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman, dan ini termasuk rangkaian juga akan melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh di Arab Saudi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita berada di asrama haji, keesokan harinya atau malam harinya, sesuai dengan jadwal, kita akan diberangkatkan, artinya menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang untuk berangkat kemana? Gelombang yang pertama tujuannya ke Madinah. Kalau gelombang yang kedua tujuannya ke Jeddah. Nah, kita ini biasanya gelombang pertama kita ke Madinah. Nah, apa yang kita laksanakan? Waktu kita turun dari mobil, mau masuk bandara, mau masuk pesawat, harus tertib. Turunnya dengan tertib, masuknya juga pesawat dengan tertib. Kemudian yang kedua, bawa barang sesuai dengan aturan. Nah, ini sudah kita jelaskan aturan, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa yang cair. Nah, kalau mau membawa, jangan di tas tentengan, masukkan ke dalam koper yang besar, gunting dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, nah ini pengalaman juga oleh panitia sering terjadi, tas tentengan dan tas paspor jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal tentengan dan paspor. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, naik pesawat dengan tertib, turunnya dengan tertib yang sudah diatur oleh panitia dan pramugari. Insya Allah apa yang kita laksanakan akan terlaksana dengan baik. Kemudian berangkat ke bandara, jangan lupa dalam kendaraan kita membaca doa. Apa yang doanya kita bacakan? Saya tidak akan bacakan doa di sini. Ini sudah dibagikan, buka saja audio haji ini pada gambar pesawat. Nah, ini sudah ada semua doa-doa dalam pesawat, ada di dalam video haji ini. Yang saya sudah dapat informasi, sudah 80% jamaah KBIH Dzulhijjah sudah memiliki video ini.
Oleh karena itu sering-sering di rumah dibuka video ini dalam rangka memantapkan pelaksanaan kita melaksanakan haji dan umroh. Baik, sudah kita berangkat, lalu kita datang di bandara. Di bandara turunnya dengan tertib, masuk pesawat dengan tertib, jangan sampai ada yang tinggal. Kemudian jangan lupa menyiapkan paspor dan boarding pass. Dan boarding pass itu tentang menentukan kursi duduk. Oleh karena itu ini jangan lupa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lalu di pesawat sudah di bandara kita akan berangkat. Take off di pesawat ya. Apa yang kita laksanakan? Bagaimana saya katakan tadi, di pesawat banyak zikir, banyak berdoa, banyak baca Al-Quran. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah mendapatkan memiliki audio haji. Dengarkan dan pelajari setiap saat doa, zikir, dan ayat-ayat Quran pilihan yang sudah ada di audio haji ini. Kenapa? Saya tidak akan menyampaikan karena kita mengingat waktu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya di dalam pesawat nanti kita akan sholat, bertemu dengan waktu sholat. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan sholat zuhur. Nah, dalam perjalanan kita mendapat rukhsah, artinya mendapat keringanan. Sholat itu bisa kita jamak, bisa kita himpun, dan kita pendekkan qasar. Sholat apa yang bisa kita jamak qasar? Sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dan sholat isya, itu bisa dijamak dan qasar. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur dan langsung waktu itu kita laksanakan sholat asar dibayar waktu zuhur, namanya adalah jamak takdim, artinya asar dibayar waktu zuhur. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur dibayar waktu asar, namanya jamak takhir qasran, pendek. Artinya yang 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita berniat yang pertama waktu akan melaksanakan sholat zuhur ya, kalau tidak bisa bahasa Arab cukup bahasa Indonesia, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita niatkan itu. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dengan niat. Jadi niatkanlah bahwa saya sholat zuhur ini menggabungkan dengan sholat asar qasran lillahi ta'ala. Artinya pendek ya. Atau pendek saja, saya sholat zuhur jamak asar qasran lillahi ta'ala. Atau ada lagi pendapat yang lain, ya silakan. Yang penting niat. Nah, sudah sholat zuhur, kita melaksanakan sholat asar. Ada pendapat mengatakan berniat lagi untuk sholat asar. Ada pendapat mengatakan tidak perlu berniat lagi karena niat kita itu sudah tercantum dalam sholat zuhur. Nah ini ya. Kalau kita sembahyang maghrib, isya dibayar waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau maghrib dibayar waktu isya, namanya jamak takhir. Qasran artinya dipendekkan, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tetapi salat maghrib tidak dipendekkan. Jangan sembahyang maghrib 1,5 rakaat, ya tetap 3 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah syarat asahnya sholat adalah
mengambil air wudhu ataunya bersuci. Nah, di pesawat, bapak-bapak, ya, kita tidak bisa mengambil wudhu pakai air. Memang airnya ada, tetapi banyak mudaratnya dari manfaat. Baik, saya ulangi lagi cara bertayamum. Cara bertayamum, kita lepaskan kopiah, kemudian tangan kita lepaskan, habis cincin juga kita lepaskan, ya. Kemudian tangan baju kita tarik ke atas, kita akan bertayamum. Caranya bagaimana? Niat dengan tayamum karena Allah. Tempelkan telapak tangan ini di kursi depan, belakang kursi depan, atau tempelkan di dinding pesawat. Kemudian apa yang kita laksanakan? Yang pertama adalah menyapu muka, ya, menyapu muka. Nah, muka itu apa? Dari rambut ke dagu, dari kuping kanan kuping kiri, nah itu wilayah muka. Nah, debu yang kita ambil ditempelkan tadi di tapak tangan kita sapu di muka kita. Ada beberapa pendapat mengatakan yang penting mukanya harus rata kena. Contohnya begini, jadi ini harus kena. Tarik dari sini ke bawah, terus ke sini. Nah, itu termasuk muka. Nah, kemudian sudah itu kita ngambil lagi debu, menempelkan debu. Ingat, kalau menempel debu di atas biasanya ada di depan kita tuh ada TV, di atas TV. Kemudian yang kedua jangan di atas lagi, kita ambil di bawahnya, di bawahnya. Atau kita di pinggir di dinding pesawat. Sudah kita tempel, hakikatnya ada debu ini. Sebab di mana saja ada debu, hakikatnya debu. Ada debu. Apa yang kita laksanakan? Pertama, tangan kanan. Kita menyapu tangan kanan. Caranya bagaimana? Pertama, kita ambil debu yang ada di jari. Yang kedua, baru telapak tangan. Bagaimana caranya? Waktu ditarik ini, kita ambil debu yang ada di jari tangan kita. Di telapak tangan jangan dipakai, sebab ini akan dipakai untuk berikutnya. Sudah sampai ke situ, baru kita pergunakan debu di telapak tangan, kita tarik ke sini ke atas. Kenapa tarik ke sini ke atas? Sebab di sini ada debu untuk yang tangan kiri. Saya ulang lagi ya. Pertama, kita mempatkan debu yang ada di jari. Ditarik sampai ke siku. Ke siku kita putar, kita mempatkan debu yang ada di telapak tangan, langsung dipegang sini, ditarik terus ke sini, larinya ke sini, jangan lari ke sini, sebab ini ada debu. Nah, paham ya? Sudah itu baru yang kiri. Ini maaf tadi belum lepas ini, nggak apa-apa ini, nanti dilepas ya. Di kiri ini ada debu, pakai yang ini. Jari tangan dulu kita ambil sini, sudah sampai ke siku kita putar, baru kita mempatkan yang di telapak tangan, pegang sini, pegang sini langsung ke sini, selesai. Nah ini kira-kira, jadi ya sama dengan tadi, mempatkan sini dulu, sini tarik, terakhir baru kita pegang sini, langsung sini. Nah itu cara tayamum. Kemudian sudah kita tayamum, kita akan melaksanakan sholat. Kita akan melaksanakan sholat. Di mana sholat? Sholat kita di kursi tempat kita duduk. Kursi tempat kita duduk. Saya itu dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini ada tempat tangan, jangan taruh di sini. Caranya bagaimana? Kita siap tangan kita ada di paha. Mulai kita pasang niat sembahyang zuhur, jamak, qasran. Artinya jamak itu dihimpun asar, qasran itu dipendek, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tidak bisa bahasa Arab, yang penting niat di hati. Sembahyangnya bagaimana? Biasa.
Allahu Akbar. Yang dibaca sama dengan bacaan yang biasa, takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat. Sudah baca ayat, rukuk. Rukuknya duduk sedikit. Allahu Akbar. Itu rukuknya. Sami Allahu liman hamidah. Sujud itu nunduknya ke bawah lagi dibandingkan dengan rukuk. Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar. Acara pilih sampai terakhir. Rukuk lagi, sujud lagi. Allahu Akbar. Tegak. Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah, ayat, rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat. Tahiyatnya tangannya sama dengan tahiyat. Tahiyat akhir. Sudah baca tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat zuhur, langsung laksanakan sholat asar. Ada yang mengatakan pasang niat lagi, ada yang mengatakan tidak pasang niat. Ya boleh saja, karena niatnya sudah di waktu zuhur. Begitu juga pelaksanaan sholat maghrib dan sholat isya sama. Cuma sholat maghribnya jangan dipendekkan, jangan diqashar, tetap 3 rakaat. Yang diqashar itu adalah 4 rakaat. Sudah kita melaksanakan sholat di pesawat, apa yang kita laksanakan? Yang kita laksanakan kembali lagi tadi, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, atau banyak baca Quran, dan ayat-ayat atau surah-surah yang ada sudah menjadi pilihan ada di dalam audio haji ini. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu cari di sini. Ada yang surah Al-Waqi'ah, ada surah Yasin. Nah, bisa kita baca Quran melalui audio haji yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu miliki. Ini. Cuman kalau bisa dianjurkan sebelum berangkat baca Al-Quran itu yang benar. Baca Quran itu yang benar, walaupun tidak bagus. Maksudnya apa? Benar bacaannya, pendek panjangnya benar, walaupun tidak enak dengannya. Yang penting bacaannya benar. Kalau bacaannya benar, insya Allah artinya benar.